Tanda-tanda di masa kecil. Seorang tokoh besar biasanya memiliki tanda-tanda di masa kecilnya. Demikian pula dengan masa kecil Hasani Nawawi. Tanda-tanda bahwa kelak bakal menjadi seorang ulama besar telah nampak dari masa kecilnya. Menurut salah seorang istrinya, semenjak usia 7 tahun, beliau sudah bisa khusyuk dalam sholatnya sebagaimana sholatnya orang dewasa. Sholatnya khusyuk, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke sana kemari. Kejadian tersebut terus berlanjut hingga beliau dewasa. Tanda-tanda menonjol lainnya, sejak dari kecil hingga beranjak dewasa, beliau dikenal tidak takut mati. Karena tidak takut mati, beliau berani seorang diri mendatangi markas kompeni Belanda. Ini menunjukkan dasar-dasar keyakinan tauhid bahwa kehidupan dan kematian seseorang itu sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tertanam sejak dini. Ketika sudah meyakini sesuatu, beliau berani mendatangi siapapun tanpa sama sekali ada rasa gentar ataupun takut. Papar salah seorang sahabatnya. Tanda-tanda lainnya dapat diingat oleh sebagian orang adalah sejak masa kecil Hasani Nawawi tidak suka dengan senda gurau yang umumnya disukai oleh anak-anak sebayanya. Begitu pula ia tidak suka bermain-main. Waktunya banyak diisi dengan membantu ibunya memasak di dapur, seperti marut kelapa dan lainnya. Kalau anak seusianya lebih suka mengisi waktu luangnya dengan bermain-main. Lain halnya dengan kebiasaan Hasani Nawawi. Sejak kecil tiada waktu yang lewat tanpa diisi dengan ilmu dan belajar. Setiap detik adalah waktu yang berharga untuk menimba ilmu-ilmu agama. Setiap detik adalah waktu yang berharga untuk mengulang, menghafal dan memahami pelajaran agama. Seorang penduduk desa Sidogiri yang mengetahui masa kecil Hasani Nawawi mengatakan, belum pernah melihatnya bermain-main seperti anak-anak kecil seusianya yang suka bermain layang-layang, bersepeda ataupun bermain kelereng. Hasani jarang keluar dari rumahnya. Saya tak pernah melihatnya bermain-main di jalanan, katanya mengisahkan. Aktivitasnya selain membantu ibunya adalah belajar. Sejak kecil waktunya banyak dihabiskan untuk menekuni pelajaran-pelajaran agama, sebagaimana lazimnya pendidikan anak-anak di pesantren. Pelajaran agama untuk anak-anak adalah pelajaran dasar pengetahuan dan pengamalan ajaran agama seperti cara membaca dan menulis Al-Quran, tata cara wudhu dan sholat, menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran, menghafal doa-doa sehari-hari, dan tuntunan akhlak mulia. Semangat Hasani Nawawi dalam menuntut ilmu semakin besar berkat dorongan ibunya. Nyai Asfi'ah sejak dini berusaha menanamkan kecintaan akan ilmu agama kepada putranya itu. Nyai Asfi'ah memiliki harapan mulia kiranya ketiga orang putranya cinta pada ilmu-ilmu agama, berbakti kepada orang tua, kasih sayang kepada sesama, memiliki budi pekerti dan akhlak yang luhur, dan menjadi panutan bagi orang lain. Hasani Nawawi menghabiskan masa mudanya dengan menimba ilmu. Namun beliau tidak belajar di madrasah ataupun pondok di berbagai pesantren, sebagaimana lazimnya dilakukan oleh putra seorang kiai. Beliau hanya belajar sejarah Sorogan di pondok pesantren Sidogiri. Semasa hidupnya Hasani Nawawi pernah belajar ilmu-ilmu agama dari dua orang guru, yaitu Kiai Syamsuddin atau dipanggil dengan Gus Ud dan Kiai Abdul Jalil bin Fadil. Kepada Gus Ud dia belajar secara Sorogan
pelajaran tata bahasa Arab, yaitu kitab Jurmiyah, Imriti, dan Mutammimah. Sedangkan kepada Kiai Abdul Jalil bin Fadil, beliau belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik di Pondok Pesantren Sidogiri hingga tamat. Kitab Alfiyah Ibnu Malik merupakan kitab monumental tata bahasa Arab yang berisi untayan 1000 bait-bait puisi yang mencakup pelajaran tata bahasa Arab, nahwu dan sorof secara komprehensif. Setelah menamatkan kitab Alfiyah, beliau Kiai Abdul Jalil bin Fadil bermaksud untuk mengajarkan kitab Al-Ashbah wan Nadhair kepada Hasani Nawawi. Namun, sebelum sempat mendapatkan pelajaran kitab yang berisi kaidah-kaidah fikih itu, Kiai Abdul Jalil bin Fadil wafat.